Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, salam sejahtera, salam semangat, merajut asa di masing-masing alur cerita kehidupan kita. Kali ini balik lagi ya kawan di lahan pembibitan ubi RM2B. Di kesempatan kali ini yang ingin kami bahas seputaran teknik perbanyakan vegetatif tanaman kelengkeng. Sebenarnya ada banyak macam-macam teknik vegetatif yang sangat dianjurkan buat kawan-kawan melakukan perbanyakan bibit secara vegetatif buatan. Di antaranya ada yang kita kenal dengan sistem teknik stek, teknik cangkok, teknik okulasi, dan juga teknik sambung pucukan atau yang sering dikenal dengan teknik grafting ya kawan. Kali ini kita abaikan yang teknik stek ya kawan, karena di bibit kelengkeng kurang berlaku jika menggunakan teknik stek. Tingkat tumbuh hidupnya bibit utama ini kelengkeng kalaunya dikembangbiakan dengan teknik stek sangat amat sedikit tingkat hidupnya. Kalau dibikin persentase 10% pun jauh dari kata berhasil ya kawan. Dan setahu saya teknik stek ini banyak digunakan pada tanaman seperti tanaman kangkung, dikenal stek batang biasanya, brotowali, ketela atau singkong juga termasuk stek batang ya kawan. Stek akar lain lagi ya kawan, kalau stek akar seperti beringin kalau nggak salah, serta stek daun salah satunya tanaman cucor bebek. Balik lagi ya kawan, keberhasilan dari teknik perbanyakan stek ini tergantung pada bagaimana cara penyetikan yang dilakukan. Kalau dilakukan pada kelengkeng kurang berhasil menurut saya ya kawan. Lanjut kita bahas teknik kedua, teknik cangkok ya kawan, yang mana kalau cangkok perlu kawan-kawan ketahui definisi secara garis besarnya adalah salah satu jenis perbanyakan tanaman dengan cara menumbuhkan akarnya terlebih dahulu di pohonnya, di pohon indukan utamanya, sebelum batang tersebut bisa dipotong dan ditanam ke dalam tanah ya kawan. Cara perbanyakan itu cangkok perlu kawan-kawan perhatikan bagaimana cara mencangkok dengan benar dan teliti, karena kalau kawan-kawan salah treatment dipastikan cara perbanyakan itu cangkok memiliki tingkat kegagalannya yang cukup tinggi. Kegagalan itu dapat dilihat dari bagian tanaman di atas, biasanya keratan atau lukaan yang kering atau bahkan mati batang. Tapi di video kali ini kita tak bahas teknik cangkok ya kawan. Nanti alur cerita kita bikin lagi tersendiri videonya, kalaunya ada kesempatan ngonten khusus bahas cangkok dan cara mencangkok kelengkeng. Masalahnya kita hanya baru punya indukan kelengkeng kristalin dan diamond reaper ya kawan. Perlu kawan ketahui teknik cangkok bukan hanya di jenis tanaman kelengkeng ya kawan. Cangkok itu juga bisa diaplikasikan pada tanaman jenis kayu lainnya seperti pohon mangga, beberapa jenis jeruk juga bisa ya kawan. Lalu di berbagai jenis jambu, delima dan belimbing serta yang lain-lainnya kawan. Ini selama pengamatan saya di sekitaran kebunnya Mas Daryono, tim mitra bisnis ubi RM2B, yang kemarin itu ada banyak batangan kayu yang beliau cangkok di samping rumah pekarangan beliau. Terus kita bahas lagi teknik perbanyakan vegetatif selanjutnya ya kawan, yakni teknik okulasi. Patut kita pahami bersama, pengertian okulasi adalah jenis
teknik perbanyakan tanaman dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis ya kawan. Yang paling nampak dan jelas teknik ukulasi ini kebanyakan hanya menggunakan satu mata tunas sebagai calon batang atasnya ya kawan, tidak lebih daripada itu. Entres tunas yang digunakan hanya satu mata tunas saja ya kawan, sehingga banyak orang yang bilang teknik ini lumayan sulit, khususnya di tanaman kelengkeng. Selama pengamatan kami, tingkat keberhasilan ukulasi hanya di kisaran 30% sampai 50% saja ya kawan. Tapi akan beda cerita dengan paman saya. Kalau paman saya, Lukman Hakim, atau yang sering dipanggil dengan sebutan Lukman, paman saya ini kalau saya akui beliau memang skillnya spesialis ukulasi satu mata tunas ya kawan. Dan beliau pemain lama dunia pengukulasian, baik itu ukulasi bibit karet atau ukulasi kelengkeng. Makanya kalau kawan-kawan kurang mumpuni skill di ukulasi, saran aja ya kawan, jangan ragu menggunakan tenaga ahli untuk pengukulasiannya ya kawan. Terakhir, yang paling banyak dipakai oleh pembudidaya dan pencetak pembibitan kelengkeng ialah grafting atau sambung pucuk ya kawan. Teknik sambung atau teknik grafting ini merupakan salah satu teknik perbanyakan tanaman yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara batang bawah dan batang atas dari dua tanaman yang sejenis, sehingga akan tercapai persenyawaan di mana kombinasi ini akan terus tumbuh membentuk tanaman baru ya kawan. Berbeda dengan teknik ukulasi yang hanya menggunakan satu mata tunas sebagai calon batang atasnya, teknik sambung ini menggunakan seluruh bagian pucuk tanaman sepanjang kisaran biasanya itu 5 cm sampai 10 cm ya kawan. Tujuan teknik sambung ini adalah untuk menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda, seperti halnya untuk menyokong tumbuhan dibutuhkan jenis tumbuhan yang memiliki akar yang kuat ya kawan, sementara untuk menghasilkan buah atau daun ataupun bunga yang banyak dibutuhkan tumbuhan yang memiliki produktivitas yang tinggi ya kawan. Sehingga sistem teknik sambung pucuk ini saya pilih paling dominan ya kawan, karena pertimbangan yang disebutkan tadi bahwa dengan teknik tumbuhan yang dihasilkan memiliki akar kuat dan produktivitas yang tinggi, tanaman yang bisa disambung bukan hanya sekedar kelengkeng aja ya kawan. Tanaman yang berkambium lainnya juga kawan bisa lakukan grafting atau sambung pucuk, asalkan dalam satu varietas atau satu spesies lah. Contoh seperti tanaman mangga, jambu, apel, dan lain-lain ya kawan. Cuman kemarin kawan kita ada bereksperimen nyambung rambutan dengan kelengkeng. Selama pengamatan beliau belum berhasil katanya, karena tadi tidak satu varietas dan satu spesies. Walaupun dilihat dari pengamatan mata, ciri-ciri rambutan berbuahnya juga dipucukkan ya kawan. Sekilas pemaparan kami tentang teknik apa yang bisa kawan-kawan pakai untuk perkembangbiakan secara vegetatif buatan di proyek pembibitan kelengkeng. Intinya tergantung kawan-kawan, masing-masing di antara kita semua punya pilihan ya kawan, tidak perlu diperdebatkan. Yang terpenting dengan cara apapun, yang penting hasilnya adalah tumbuh. Jika menurut kami sambung pucuk yang terbaik, bagi kawan-kawan belum tentu sama baiknya dengan kami. Setidaknya ini ya kawan-kawan teknik kami, kalaunya bagus ya silahkan ditiru,
Kalau yang nggak bagus, kawan-kawan bisa teknik di antara yang lain tadi. Oh ya kawan, kemarin yang sambung pucuk dan sisip ini kelengkeng dilakukan oleh Mas Faisal. Kalau nggak salah kemarin itu sempat menyambung 6 batang. Tepatnya kalau nggak salah di tanggal 26 September 2022. Kira-kira umurnya ini udah nyentuh kurang 6 hari, menyentuh 1 bulan dari pengikatan sambungan pucukan menggunakan plastik PE02 ya kawan. Terhitung tanggal sekarang ya kawan. Kalau yang di baris ini yang masih satu koloni, kalau nggak salah disambung pucuk pada tanggal 13 Oktober 22. Kira-kira umur sambungan pucuknya sekitar 10 harian lah dari pengikatan sambung pucukan. Sebagian besar sambung pucuk yang umur 10 hari di dalam satu koloni ini ya kawan, ada yang terubus menembus plastiknya. Kita belum berani lepas ya kawan. Kira-kira kalau genap 1 bulan barulah kita lepas ikatan sambung pucuknya nanti. Tapi ada 6 batang nih yang sudah memasuki 6 hari lagi 1 bulan. Jadi akan kita coba lepas ikatannya, bagaimana hasil dari penyembuhan kulitnya. Apakah sudah sempurna apa belum ya kawan. Tes kita lepas ya kawan ke tempat kelengkengnya bagaimana. Ini dia, kita lepas dulu hasil. Susah nih kawan, karena dipegang satu tangan. Ternyata lumayan lah kawan hasil sambungan pucuknya. Perlu kawan-kawan perhatikan, kita di sini los ya kawan, tanpa peneduh paranet, langsung terpapar matahari. Ini bibit kita setelah disambung pucuknya, kira-kira yang baru tergarap sekitaran 50 batang ini dari populasi 200 yang kita kolonikan di sini ya kawan. Masalahnya keterbatasan waktu kita yang semua sibuk di aktivitasnya masing-masing ya kawan. Tim yang lakukan ini sambung pucuk ya kawan terdiri dari kitanya, Mas Faisal dan juga Mas Daryono. Maklum beliau juga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena kegiatan beliau lebih urgen lah. Jadi harap saling memaklumi dan bisa-bisa saling toleransi lah ini cerita.
Bisa kawan lihat juga rumput di polybag udah pada subur. Nah, di sana itu belum sempat dicabut ya kawan. Nanti rencana kita upahkan untuk pembersihan gulmanya. Ini sudah pada subur itu kawan. Nah ini mungkin sekilas pemaparan kita hari ini ya kawan. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap bersyukur. Terima kasih banyak sudah mampir di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.